Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rince Benu dalam pembahasan soal SKB PGSD 2020. Hari ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi profesionalisme guru. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru adalah titik-titik. A. Pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati. B. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri. C. Kurang menjamin kesejahteraan guru karena rendahnya gaji. D. Adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya dengan kualitas yang baik. Jawabannya adalah D. Adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya dengan kualitas yang baik. Pembahasan faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru antara lain: 1. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. 2. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri. 3. Adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak lulusan asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya. 4. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total. Soal nomor 2. Fungsi guru sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai motivator maksudnya adalah titik-titik. A. Guru dapat membangun atmosfer pembelajaran yang baik. B. Guru memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh peserta didik. C. Guru sebagai penyemangat peserta didik dalam proses pembelajaran. D. Guru dapat membangun suasana belajar dengan berbagai instruksi dan prosedur pembelajaran. Jawabannya adalah D. Guru dapat membangun suasana belajar dengan berbagai instruksi dan prosedur pembelajaran. Pembahasan fungsi guru sebagai fasilitator dan motivator adalah membangun suasana belajar dengan berbagai instruksi dan prosedur pembelajaran yang akhirnya mampu membangun semangat dan minat belajar siswa. Soal nomor 3. Tingkah laku yang dikategorikan sebagai perilaku belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Perubahan bersifat permanen. B. Perubahan perilaku terjadi secara tidak sadar. C. Perubahan bersifat kontinu dan fungsional. D. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jawabannya adalah B. Perubahan perilaku terjadi secara tidak sadar. Pembahasan adapun tingkah laku yang dikategorikan sebagai perilaku belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. 2. Perubahan bersifat kontinu dan fungsional. 3. Perubahan bersifat positif dan aktif. 4. Perubahan bersifat permanen. 5. Perubahan dalam pembelajaran bertujuan atau terarah. 6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Soal nomor 4. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar peserta didik adalah titik-titik. A. Cita-cita siswa. B. Kurikulum sekolah. C. Sikap terhadap belajar. D. Mengelola bahan ajar. Jawabannya adalah B. Kurikulum sekolah. Menurut Dimyati dan Mudijo, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses belajar. Faktor eksternal terdiri atas 1. Guru sebagai pembina siswa belajar. B. Sarana dan prasarana pembelajaran. C. Kebijakan penilaian. D. Lingkungan sosial siswa di sekolah. D. Kurikulum sekolah. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan faktor internal yang mempengaruhi proses belajar peserta didik kecuali titik-titik. A. Guru sebagai pembina siswa belajar. B. Sikap terhadap belajar. C. Motivasi belajar. D. Konsentrasi belajar. Jawabannya adalah A. Guru sebagai pembina siswa belajar. Pembahasan guru sebagai pembina siswa belajar termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar siswa. Faktor internal terdiri atas sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan ajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja, rasa percaya diri siswa,
siswa, intelijensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, dan cita-cita siswa. Soal nomor 6. Guru atau pendidik yang memiliki etos kerja mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali A. Mengembangkan diri, B. Melaksanakan tugas secara mandiri tanpa membutuhkan pihak lain, C. Bekerja keras, D. Melakukan tugas secara bertanggung jawab. Jawabannya adalah B. Melaksanakan tugas secara mandiri tanpa membutuhkan pihak lain. Pembahasan, sebagai pendidik harus memiliki etos kerja yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bekerja keras, 2. Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, 3. Mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai pendidik. Soal nomor 7. Metode penyampaian materi dengan membawa langsung anak didik ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung merupakan definisi dari metode A. Metode latihan, B. Metode demonstrasi, C. Metode tanya jawab, D. Metode karya wisata. Jawabannya adalah D. Metode karya wisata. Pembahasan, metode karya wisata adalah penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik langsung ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Soal nomor 8. Kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Tercantum dalam Undang-Undang RI nomor A 13 tahun 2005, B 14 tahun 2005, C nomor 15 tahun 2005, D nomor 16 tahun 2005. Jawabannya adalah D nomor 14 tahun 2005. Pembahasan, menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Soal nomor 9. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru adalah A. Guru harus dapat menggunakan proses instruksional yang tepat. B. Guru harus mengenal kemampuan peserta didik. C. Guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. D. Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran. Jawabannya adalah C. Guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. Pembahasan, menurut Paul Suparno, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki seorang guru adalah 1. Guru harus bermoral dan beriman. 2. Guru harus memiliki aktualisasi diri yang tinggi. 3. Guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. 4. Guru harus terus mengembangkan pengetahuan. Soal nomor 10. Prinsip-prinsip profesional sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Kependidikan bab 2 pasal 7 ada 9. Salah satunya adalah A. Memiliki aktualisasi yang tinggi. B. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. C. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. D. Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Jawabannya adalah C. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Pembahasan, prinsip-prinsip profesionalitas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Kependidikan bab 2 pasal 7 yang menyatakan bahwa guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. 3. Memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalnya. 5. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 7. Memiliki kesempatan mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai wewenang
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan. Terima kasih sudah menonton video ini.